Saya Ready, Sales Xpeng, Era Jaya, Principal Fluid. Genap 1 tahun Xpeng Indonesia, sekarang Xpeng Indonesia membawa inovasi terbarunya yaitu X9 Facelift 2026. Secara dimensi, X9 Facelift 2026 ini tidak jauh berbeda dengan X9 Facelift di 2025. Panjangnya hanya menambah di 23 mm aja. Yang sebelumnya itu di 5,293, yang sekarang X9 Facelift 2026 memiliki panjang 5.316 mm, yang artinya dia cuman lebih panjang sedikit di 23 mm aja. Kemudian wheelbase-nya, roda-roda dari kaki depan dan kaki belakang itu memiliki angka yaitu di 3.160 mm. Kemudian untuk tinggi keseluruhan yaitu di 1.785 mm. Lalu untuk lebarnya itu juga masih sama dengan X9 yang sebelumnya di tahun 2005 yaitu di angka 1.988 mm. Masih sama seperti generasi sebelumnya, X9 Facelift 2026 ini menggunakan baterai NCM ya atau NMC dengan besar di 110 kWh yang mampu menghasilkan jarak tempuh NEDC di 724 km dan WLTP-nya di 615 km. Tidak lupa juga dengan baterainya ditenagai oleh 5C charging teknologi yang mampu menampung daya hingga 542 kWh. Artinya X9 Facelift 2026 ini untuk daya pengecasan dari 10 ke 80% hanya membutuhkan waktu 12 menit aja. Wow. Dan yang terakhir tentunya di bagian area ground clearance-nya, karena dia adjustable menggunakan suspensi, dia bisa dinaik dan turunkan. Total itu dia bisa di 80 mm. Dari yang paling terendah di 140 mm. Dan yang paling tinggi di 220 mm. Keren ini X9. Masih dengan konsep desain yang sama seperti generasi sebelumnya, X9 Facelift 2026 membawa Starship design konsep yang memberikan desain futuristik dan ikonik khas MPV X9 yang membedakannya dari MPV lainnya, terutama di bagian ekor ya, dia yaitu coupe design. Di bagian area belakang tentunya juga tidak banyak perubahan, persis 11-12 dengan sebelumnya. Masih sama, ada tulisan Xpeng di bagian belakang khas yang bisa di on off kan sesuai dengan keinginan ownernya. Lalu ada improvisasi sedikit di bagian bawah yang awalnya ini dia tidak full black piano seperti ini ya. Sekarang full black piano dan ada tambahan ini sejenis mata kucing di bagian bawah yang awalnya hanya satu aja di bawah sini. Sekarang dia menjadi 2 di kanan dan di bagian kiri. Dan sama tentunya ya. Untuk sensornya juga tetap ada 6 di sini ya. Ada 6 sensor di bagian belakang dengan kamera total ada 1, 2, 3 yang disematkan di area belakang. Jadi total itu di bagian eksteriornya ada 12 sensor yang berguna untuk membantu pengamanan kendaraan. Lanjut di bagian area depan X9 2026 tidak terlalu banyak perubahan ya. Yang paling khas ada di area bagian kita sebut aja bagian face bagian sebelah kanan ya. Di sini karena dia agak sedikit lekuk, jadi di sini ada sejenis lubang ventilasi udara. Jadi begitu ada menumbur angin, dia anginnya langsung terbuang ke dalam. Jadi koefisien dragnya dia sangat minim, gitu ya. Lalu lanjut ke bagian grill area depan ya. Grill area depan ini dia tertutup rapat pada saat tidak dibutuhkan. Cuman pada saat mobil ini membutuhkan pendinginan yang ekstra, teknologi AGS Air Intake ya, atau yang disebut dengan Active Grill Shutter ini, dia otomatis membuka pada saat mobil ini membutuhkan pendinginan yang ekstra. Inilah salah satu teknologi terupdate dari X9 Facelift 2026. Tentunya dengan sensor 6 titik yang disematkan di bagian area depan. Lanjut kita ke baris pertama. Sebelum kita masuk ke baris pertama X9 ini, ada yang mau saya bahas juga terkait kuncinya ya. Ini juga ada yang unik, ada sedikit improvisasi juga di sini. Yang sebelumnya itu tidak bisa menggunakan NFC atau tidak dibekali dengan NFC. Sekarang X9 2026 sudah ada NMC-nya ya. Yang ini tinggal di tap aja di bagian spion kanan driver sini ya. Lalu seperti biasa untuk perlengkapannya ada kunci mechanical 1 piece,
Lalu ada juga kunci kita sebutnya smart key ya. Smart key ini satu piece juga, jadi tidak ada kunci cadangan, hanya 3 ini aja gitu. Dan untuk tampilannya juga beda ya. Ini bagian depannya dia sekarang sudah seperti metallic glossy gitu. Kuncinya juga dia agak sedikit lebih kecil. Lalu di bagian area tombolnya di sini dibuat warna silver dengan tombol flat yang memberi kesan lebih, ya lebih, memang harga 1 miliaran gitu ya. Lebih eksklusif lah gitu. Di bagian dalam interior baris pertama ini cukup banyak perubahan ya. Kita mulai dari atas kepala saya dulu. Sama seperti sebelumnya, tetap ada sunshade manual ya, only panoramic roof. Jadi kacanya tidak bisa dibuka, dia fix. Lalu di sini juga dia ada untuk tempat kartu, kacamata gitu ya, bisa taruh di sini juga. Lanjut ada lampu baca juga di sini ya, yang cukup di tap-tap aja kanan kiri. Ada lampu hazard, SOS. Nah ini juga beda nih. Ini ada mikrofon ya, dibagi. Yang sebelumnya itu 4 di satu titik yang sama. Sekarang dibagi menjadi 2-2. Di sini 2, di sebelah sini 2. Jadi dia untuk apa ya? Kita ngaktifin fitur Xpeng itu, high Xpeng gitu ya. Jadi si driver dapat akses mikrofon, si passenger juga dapat langsung akses mikrofonnya. Oke. Sekarang di bagian setir ya. Di bagian setir perubahannya tidak terlalu banyak ya. Secara model dia sama, tidak bulat utuh, khas seperti mobil-mobil mahal ya. Bentuknya dia agak sedikit gepeng di bawah dan atas kecil ya, cuman tetap memberikan kesan yang aerodinamis dan futuristik ya. Di bagian kanan jempol saya di sini ada tombol baru ya. Ini untuk mengaktifkan drive mode tentunya. Jadi di sini pada saat berjalan kita bisa ganti mode secara instan. Yang sebelumnya itu kan kita harus ke layar ya. Harus ke layar. Kalau sekarang tangan kita handling tetap di drive, jempol kita tinggal turun ke bawah. Dan sebelah kiri juga ini ada tombol tambahan juga, yaitu tombol untuk LCC atau Lane Centering Control, atau yang lebih akrab dikenal dengan autonomous driving. Itu bisa diaktifkan juga dari sini. Lalu untuk layar di bagian depan ini sama seperti sebelumnya. Bisa kita rubah-rubah juga tampilannya ya dari sini ya. Bisa kita rubah-rubah juga tuh, bisa kita rubah-rubah. Kita mau kilometer, jarak tempuh, tekanan ban ya, musik, itu bisa kita atur semuanya gitu ya. Di bagian layar head unit display ini dari awalnya tuh 15 inch ya, sekarang upgrade ke 17 inch gitu. Jadi sedikit lebih besar dari yang sebelumnya, cuman secara visual tidak terlalu kelihatan sih ya, look like-nya sama aja lah kayak gitu. Lalu lanjut ke bagian warna interior. Ini warna interiornya adalah warna light gray kalau bahasa dari yang sebelumnya, cuman sekarang kita sebutnya rose brown karena dia kombinasi dengan warna mungkin burgundy ya kita sebutnya. Tapi di X9 ini disebutnya adalah warna rose brown, kombinasi yang mungkin tidak semua orang suka, kecuali untuk anda yang suka dengan kemewahan, lalu terlihat clean dan mewah gitu ya. Itu cocok nih buat direksi, buat bos, jemput tamu, ini cocok warna ini. Rose brown interiornya cocok. Dan warna rose brown juga di sini dilengkapi sama ambience light yang langsung menyalur ke speaker ya. Speaker ini ada upgrade juga dari yang sebelumnya itu total hanya 23 speaker. Sekarang ada 27 X Opera atau Xpeng Opera Audio Entertainment. Yang pasti memberikan pengalaman yang luar biasa. Nanti kita coba juga ya di akhir video. Experience-nya seperti apa di X9 2026 ini gitu ya. Update lainnya di X9 2026 ini, di bagian bawah sini udah nggak ada fragrance-nya lagi. Untuk X9 Pro Plus sebelumnya kan ada 3 wangi-wangian ya, diffuser. Sekarang udah nggak ada gitu. Jadi di tipe pun sudah dihilangkan. Lalu seperti biasa untuk AC ini 5 zone ya, 5 zone bagian depan, kanan kiri, tengah sama ke kaki bawah.
bisa kita atur dari sini seperti biasa ya, bisa kita atur dari sini. Untuk kursi juga dia ada update ya, jadi sekarang supirnya ini udah bisa anget, baris ketiga udah bisa penghangat, baris pertama baris kedua dia bisa heater, cooler, massage, banyak banget update-nya. Lanjut untuk yang di bagian sini juga sama, ini untuk wireless charge sudah pastinya ya, dua-duanya dia berfungsi wireless charge ya, berfungsi. Di sini ada double cup holder, di sini juga ada console box yang sebelumnya itu dia nggak soft dia ya, sekarang udah soft nih. Nah, ya sedikit improvisasi yang tidak terlalu penting tapi menarik kok gitu. Tentunya ini juga ada subwoofer ya, di bagian depan ada subwoofer, dan kalau kita perhatikan di semua speaker itu udah warnanya chrome seperti ini ya. Dan ini diklaim bahan untuk covernya ini sudah setara dengan bahan yang digunakan oleh dokter untuk pisau operasi. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah X9 memberikan garansi di atas 3 tahun, itu speaker tidak akan mudah pecah suaranya. Itu poinnya. Selling poinnya di situ. Dan tadi ketinggalan juga ya, di area depan sekarang sudah ada kayak apa ya? Kayak head up display atau semacamnya. Saya bahasnya juga kurang ngerti ya, karena ini baru. Jadi pada saat kita jalan di atas sini depan bisa memproyeksikan kilometer kecepatan kita berapa, atau bisa juga pada saat kita kamera mundur dia bisa nongol di situ. Jadi kita nggak perlu lagi tengok kanan, tengok kiri, atau tengok layar ke sini. Kita fokus ke depan, dia langsung pop up di sini ya. Mungkin itu aja di bagian depan, Veticam sama yang terakhir mungkin ada kamera. Nah ini kamera juga ada improvisasi juga, yaitu kamera di bagian dalam kabin. Fungsinya untuk orang tua ya, mungkin yang hari Minggu supirnya lagi libur ya, ini bisa memantau anak-anak di baris kedua ya. Cara aktifinya gampang ya. Bapak Ibu tinggal ke area setting yang kotak-kotak ini aja. Lalu ini ada yang namanya interior footage design, tinggal diklik aja. Nah, ini saya kelihatan ya di sini ya. Dan dia nggak ngelek loh, nggak ngelek, terus juga nggak buram ya. Jadi kelihatannya jelas dan hitam putih gitu ya. Ini bisa dibuat foto ya, bisa dibuat foto juga. Bisa dibuat foto, bisa dibuat video juga ya. Bisa dibuat foto, bisa dibuat video. Ini ada timernya ya. Lalu ini kita bisa ngaktifin, kalau kita pencet ini lampunya dia menyala nih. Lampu kabinnya dia menyala. Nuh. Lampu kabin di area belakang dia menyala. Gitu. Contoh ya, misalnya kita tag aja nih. Tuh, kita tag. Langsung kita lihat aja hasilnya. Cakep ini. Jadi kelihatan nih. Oh, anak-anak lagi makan es krim ya, itu kelihatan nih. Oke, lanjut. Kita lanjut sekarang ke baris keduanya ya. X9 Facelift 2006 warna white interior rose brown. Oke, kita tutup dulu ya. Takutnya kalau nanti saya naik kotor mobil baru, saya dipecat lagi sama bos saya. Oke. Nah, kita duduk dulu. Ya, kalau untuk duduknya nggak bisa diragukan lagi. X9 Pro Plus tipe tertinggi itu memang dia karena pilot seat, kursi jarak kanan dan kiri cuma 4 cm, kursi lebih lebar ya, kursi lebih lebar. Ini di bagian kiri dia ada wireless charge, sama untuk improve-nya di baris kedua ini tidak terlalu banyak ya. Kita bahas satu persatu. Pertama dari atas kepala saya dulu, panoramic sama ya, electrical, entertainment screen juga sama. Cuman dia di sini ada tambahan juga ya. Untuk lampu sih sebenarnya sama aja, dia tetap swipe gini. Cuman di bagian belakangnya ini, di bagian headrest kita ya, ini ada lampu baca yang bisa diputar sampai 360 derajat, dan ini dia nggak terlalu kenceng, nggak terlalu gampang diputar juga, dia pas, dia kencangannya pas. Jadi enak kalau di arahnya, dia handlebar-nya putarannya dapat. Terus untuk tirai tetap sama seperti sebelumnya ya. Untuk tirai ini kita masih manual ya. Tirainya masih manual. Sama seperti generasi sebelumnya. Cuman memang yang paling beda adalah
karena kombinasinya, lagi-lagi karena kombinasi rose brown ini, jadi kasih kesan ini mobil tuh bener-bener beda dari MPV lainnya. Luxury-nya jauh lebih dapat gitu ya. Keren. Oke, kita lanjut baris ketiga. Ada apa sih baris ketiga? Sama seperti dari yang sebelumnya, karena ini modelnya pilot seat, nggak ada gang tengahnya di baris kedua. Jadi untuk masuk ke baris ketiga itu dipencet tombol yang ini, gitu ya. Sampai dia maju, dan ini dia geraknya, menurut saya dia lebih cepat ya daripada yang sebelumnya ya. Dia lebih cepat dari yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke baris ketiganya ada apa? Oke, nah. Baris ketiga sekarang udah terpisah, ada kebagi menjadi 60-40 ya. Kalau sebelumnya kan ini dia 100% full, yang artinya pada saat melipat ke dalam itu semua kursi kelipat. Sekarang enggak, dia kepisah. Kalau misalnya ini bagian 40-nya kita lipat rata lantai, sebelah sini tetap kita bisa istirahat, kita tetap bisa rest ya. Sedangkan sebelah sini mungkin mau kita taruh sepeda, mau kita taruh bag golf, lurus begini, ini bisa rata lantai. Atau sebelahnya, kalau kita bawanya lebih banyak, kita duduk sebelah sini, yang 60% ini kita lipat, kita buat rata lantai gitu. Lalu tambahannya di baris kedua ini nggak terlalu banyak ya, paling ada tombol type C aja. Tombol type C ini dia yang awalnya dari samping sebelah siku sekarang pindah ke depan lutut lah ya, jadi lebih enak kalau kita mainan handphone juga, kita nggak keganggu sama tangan gitu ya, jadi lebih pas dia jalurnya gitu. Untuk baris ketiga AC tetap ada, cuman yang awalnya itu dari bawah belakang tumit kaki sekarang pindah ke samping, dan ini bener-bener langsung kerasa ya, dingin banget ya. Jadi kalau ada yang bilang mobil listrik AC-nya kurang dingin, cobain X9 dulu ya, cobain X9 dulu baru nggak bilang dingin mobil listrik gitu. Di sini oh ternyata ada heaternya juga tadi ya, ada heaternya nih. Jadi baris ketiga sekarang udah dapat heater. Nah, yang bilang juga X9 atau mobil listrik itu kebanyakan heaternya buat apa? Jakarta panas, bakal kepake kalau malam-malam ke Bandung ya, dingin, mobil listrik itu dingin, bakal kepake gitu. Itu aja sih sebenarnya overall. Untuk bagian back juga sama, dia bisa sampai di 360 derajat. Lalu oh ini unik nih, sama seperti yang di baris pertama tadi ya. Ini mikrofonnya sekarang baris ketiga itu juga dapat gitu. Jadi di sini 2, di sini 2. Masih ingat ya ada fitur karaoke di X9 2026. Di sini juga ada gitu. Ini sekarang mikrofonnya di baris ketiga dapat, jadi nggak perlu ngomong ke depan biar harus denger si Xpeng-nya ya, si Xpeng kecerdasan dari X9 itu gitu ya. Jadi dia udah bisa langsung dapat dari sini nih, ngomong nggak perlu maju-maju lagi gitu. Dan ini AC-nya dingin banget, asli dingin banget AC-nya. Lanjut ke bagasi, masih sama ya, dia pencetannya dari sini, dan untuk close-nya juga dia dari sini. Oke. Tentunya tidak lupa juga di baris ketiga ini dia ada emergency-nya ya, nggak hanya untuk elektrikalnya aja, cuman dia dari dalam nih. Jadi kalau misalnya nih kalian diculik pakai X9 ya nih, tinggal buka ini aja nih, katupnya gampang, terus tinggal digeser aja warna hijaunya, ceklek gitu, gampang banget gitu. Oke. Ini bagasinya muat di kapasitas 755 liter nih ya. Ini saya tinggi 175 ya, berat saya di ya kurang lebih di 73 lah ini ya. Ini masih sangat muat sekali ya tuh. Muat sekali coy tuh. Bahkan lurus loh. Tinggi 173. Hey. Kenapa ditutup? Orang lagi review. Lanjut. Oke. Di bagasi ini lumayan lah ya, lumayan banyak improvisasi ya. Pertama di sini dia ada kayak kait tali gitu dari kanan ke kiri. Ini sebelah kanannya ya. Speaker tambahan juga ada di kanan kiri. Nah ini dia subwoofernya sekarang pindah ke sini subwoofernya gitu ya. Di atas ini tetap ada soket 12 volt atau 180 watt maksimalnya. Itu untuk pompa elektrik kita, nanti kan dapat gitu ya. Ini ada untuk AirSUS, yang penting pastiin dulu semua pintu ketutup rapat, kita pencet begini, nanti dia otomatis turun tuh.
dia otomatis turun mobilnya. Terus kalau untuk yang depan ini pengoperasiannya sama ya seperti yang di X9 sebelumnya. Bedanya karena ini 60-40, jadi kita pencet sebelah, dia ngelipet sebelah. Ini juga sama sebelah-sebelah. Kalau mau lipat lantai, kita tinggal tekan selama 3 detik, dia bakal ngelipat gitu ya. Terus ke sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri juga ada beberapa improvisasi. Ini ada detail kecil yang dibutuhkan sih sebenarnya untuk konsumen. Ini maksimal 3 kg ya. Tinggal kita klik gini aja, dia nongol nih. Jadi ada gantungan maksimal 3 kilo ya, cukup lah ya untuk 3 kilo gantungan. Kalau banyak-banyak juga nggak oke juga. Ini ada lampu bagasi kanan kiri lengkap, sama ini tadi di sebelah kanan, sebelah kiri juga dia ada. Speaker di sebelah kanan ada, sebelah kiri juga ada ya. Di bagian bawah sini ini ada storage ya, storage. Ini cara bukanya kayak gini, tinggal kita tekan gini ya, tekan gini. Kita angkat. Nah, ada storage tambahan yang ini nggak bisa buat barang besar karena memang X9 nggak ada ban serepnya ya rata-rata, termasuk mobil listrik secara umum lah nggak ada ban serepnya. Ada dudukan plat, emergency, triangle emergency, ini upper mini khusus EV, ada P3K, lalu ada rompi emergency. Di bagian sini juga lengkap dia ya, lengkap. Di sini ada ini buat ngelepas dop velgnya, pompa elektrik, sama ini cairan tire repair kit, dan terakhir ada towing hook untuk di bagian depan mobil kalau misalnya mobil kalian keperosok misalnya ke got misalnya gitu ya. Itu aja sih mungkin dari ketiga. Sekarang kita coba lanjut mengoperasikan kursi 60-40 ya, kira-kira seperti apa. Yuk kita langsung videoin aja. Nah, ini kita tekan aja seperti ini ya. Tekan sampai 3 detik. Oke. Nah, dia maju, baris keduanya dia maju, mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera ya, tapi dia maju, ngambil space. Setelah itu space-nya cukup, baru dia berakselerasi. Oke. Karena saya pencetnya 3 detik, harusnya ini si bagian 40% ini dia masuk ke bagian bagasi gitu. Nah, kita lihat ya. The moment of truth nih. Bagasi sekarang update adalah 60-40. Buset, ini ya. Ini yang sebenarnya update yang saya tunggu juga ya, karena banyak konsumen itu maunya bagasi dipergunakan secara maksimal ya. Enak banget. Bagus ini, bagasinya bagus. Ya. Ini pun sama sebelahnya. Jadi kalau misalnya satu orang mau duduk di baris ketiga, baris keduanya, dua kursi ini mau kita lipat, itu juga bisa ya. That's why kita sebut sekarang untuk bagian bagasi itu ada improvisasi 60%, 40%. Kayak gitu maksudnya ya. Mungkin itu aja review dari saya singkat. Share dan follow video ini kalau kalian suka dengan video saya, dan jangan lupa pesan di saya Ready Xpeng 0882 0064 69274. Let's go.